Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Risha Sernutahayan, Saya Setia Maria Ramadhani. Saya Dimas Prasio. Saya Olga Indah Jami. Saya Lutfia Nurhafizah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit materi tentang konversi sinyal. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Dimas. Nah teman-teman, sebelum kita tahu nih konversi dari sinyal analog ke digital maupun digital ke analog, kita tuh harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih sinyal analog itu? Jadi teman-teman, sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang atau kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog pada umumnya dikatakan dengan gelombang sinyal, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk syarat analog. Jadi teman-teman, kalau sinyal analog itu bentuknya lebih bergelombang. Sedangkan kalau misal sinyal digital itu akan berbeda dengan sinyal analog, nanti yang akan saya jelaskan. Selanjutnya ada pengertian sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal dari menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1 seperti yang kita kemarin sudah kerjakan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasi pun mudah, cepat dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Jadi teman-teman, kalau sinyal digital itu berbeda banget nih teman-teman sama sinyal analog. Kalau sinyal analog itu lebih bergelombang, sedangkan sinyal digital itu bentuknya kotak biner gitu teman-teman. Ada 101 bla bla bla, ada 000 100 bla bla bla. Jadi sesuai dengan bilangan binernya. Nah selanjutnya itu kita udah mengenali apa itu sinyal analog dan sinyal digital. Maka kita bisa membandingkan nih apa sih kelebihan atau kekurangannya atau karakteristik masing-masing dari sinyalnya. Nah kalau sinyal analog itu bersifat kontinu teman-teman. Kalau sinyal digital itu bersifat discrete. Itu tuh kayak 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 kayak gitu bilangan binernya. Lalu sinyal analog ini bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah. Sedangkan digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Sinyal analog itu berkemungkinan errornya lebih besar, sedangkan digital sebaliknya, kemungkinan errornya lebih kecil dan lain sebagainya teman-teman. Di situ sudah saya bikin tabel, bisa dibaca. Jadi kesimpulannya itu memang sinyal digital itu lebih bagus teman-teman untuk lalu lintas yang lebih tinggi dan kapasitas informasinya pun lebih besar. Selanjutnya ada beberapa metode untuk mengubah dari sinyal analog ke digital. Yang pertama itu sampling. Jadi sampling bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi dia bergelombang terus ada titik-titik kayak gitu. Di sini ada pengertiannya. Sampling merupakan konversi sebuah sinyal analog waktu kontinu XA atau dalam kurung T menjadi sinyal waktu atau diskrit bernilai kontinu dalam kurung N yang dapat dengan mengambil cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Secara matematis dapat tulis sebagai ini. Jadi ini ada rumus untuk mengubah dari analog ke digital teman-teman menggunakan si konversi sampling. Selanjutnya ada quantizing. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi itu dia tuh lebih ke garis-garis terus artinya titik-titik gitu. Nah di sini ada pengertiannya sudah saya tulis. Quantizing adalah konversi sinyal waktu diskrit bernilai kontinu dalam kurung N menjadi sinyal waktu diskrit bernilai diskrit XQ dalam kurung N. Nilai pada setiap waktu kontinu dikuantisasi atau dinilai dengan tegangan pembanding yang terdekat. Beda antara cuplikan X dalam kurung N dan sinyal terkuantisasi XQ per N dalam kurung N disebut error kuantisasi. Jadi kayak gini ya bentuknya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ada pengkodean atau coding. Seperti yang saya sudah jelaskan itu dia bentuknya kayak gini teman-teman. Yang kemarin kita udah pelajarin ada 01. Kalau misal dia 1 dia ke atas dan banyak banget ya teman-teman. Dari si kode ini ada yang R bla 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 1, ada RRI, ada RR apa, itu tuh banyak banget teman-teman. Nah di sini udah saya jelaskan pengertiannya. Setiap level tegangan pembanding dikalikan dengan dalam baris bit biner untuk N 3 bit jadi level tegangan pembanding 8 tingkatan.
Kedelapan tingkatan tersebut dikodenya sebagai bit-bit 0003 kali, 001, 010, 011, 100, 100, 101, 110, dan 111. Jadi di sini ada contoh sinyalnya teman-teman. Jadi kalau analog tuh kotak gitu. Jadi kalau misal ada 1 dia tuh ke atas, kalau 0 dia ke bawah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada metode transmisi yang akan dijelaskan oleh Reisha. Lutfia. Nah, kemudian ada mode transmisi. Sinyal yang sudah siap untuk ditransmisikan akan ditransmisikan dengan dua mode, yaitu paralel dan serial. Jadi dalam transmisi paralel, sejumlah bit ini dikirimkan dalam satu waktu dan masing-masing bitnya ini mempunyai jalurnya tersendiri. Maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat dari transmisi serial. Nah, pada transmisi paralel, beberapa bit akan dikirim secara bersamaan pada saluran yang berbeda dan kabel yang sama. Perangkat paralel juga memiliki bus data yang lebih luas sehingga jumlah pengiriman datanya akan lebih banyak daripada perangkat serial. Sinkronisasi waktu antara beberapa saluran menjadi lebih sensitif terhadap jarak. Waktu untuk transmisi paralel disediakan oleh sinyal Hawking konstan dikirim melalui kawat terpisah dalam kabel paralel sehingga transmisi paralel dianggap sinkron. Yang kedua ada transmisi serial. Satu metode pengiriman data digital adalah pengiriman ke penerima mana saja. Pada saat pengiriman atau detak jam hanya mengirimkan 1 bit saja dengan menggunakan 1 jalur, yang berarti transmisi sinyal digital dikirim melalui jalur tunggal secara berurutan atau dalam bentuk antrian. Nah, di sini ada gambarnya. Di gambarnya itu hanya terbentuk 1 jalur dari pengirim ke penerima, karena bentuk serial itu hanya menggunakan 1 jalur untuk semua bit. Di serial ini ada 2, yaitu serial sinkron. Untuk serial sinkron, sebelum terjadi komunikasi harus dilakukan sinkronisasi clock atau detak jam antara si pengirim dan si penerima data yang dikirim dalam satu blok data atau frame yang berisi bit-bit pembuka. Nah, ukuran frame dapat bervariasi mulai 1500 byte sampai 4096 byte. Dalam komunikasi sinkron, sebuah line 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Contohnya adalah text chat, video chat, atau web conference. Nah, lalu ada serial asinkron. Sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima data, sehingga tidak dikirim per frame melainkan data dikirim per karakter, dan masing-masing karakter memiliki start bit dan stop bit. Start bit ini sebagai tanda rangkaian bit karakter yang dikirim, stop bit sebagai proses menunggu karakter berikutnya. Nah, contoh dari serial asinkron ini adalah email, blog, atau forum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reisha. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari transmisi analog. Nah, jadi transmisi analog sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengirim informasi melalui media transmisi fisik dalam bentuk gelombang. Data ditransmisikan melalui gelombang pembawa, yaitu gelombang sederhana yang hanya bertujuan untuk mengangkut data dengan modifikasi salah satu karakteristiknya, amplitudo, frekuensi, ataupun juga fasa. Oleh karena itu, transmisi analog juga sering disebut sebagai carrier wave modulation transmission. Lalu yang berikutnya adalah contoh dari sinyal analog itu sendiri. Contoh dari sinyal analog ini adalah sinyal telepon, sinyal televisi, dan juga sinyal radio. Yang bisa dilihat pada gambar tersebut, di sini ada gambar dari sinyal. Nah, sinyal digital juga memiliki nilai diskrit. Contohnya adalah text dan integers. Audio juga merupakan contoh dari sinyal analog tersebut. Suara manusia bahkan ditransmisikan dengan frekuensi sekitar 100 Hz sampai 7 Hz. Suara manusia ini memiliki tingkat densitas suara sekitar 25 dB.
Nah, berikutnya di sini ada transmisi analog. Jenis transmisi analog berdasarkan parameternya. Nah, yang pertama di sini adalah transmisi analog ini dibedakan berdasarkan parameter gelombang pembawa yang mana divariasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada gambarnya. Itu yang pertama, gambar yang paling atas itu yang pertama adalah transmisi transmisi dengan modulasi amplitudo gelombang karir. Nah, yang kedua itu ada frequency modulation atau AFM, transmisi dengan modulasi frekuensi gelombang karir. Lalu yang ketiga adalah transmisi modulasi fase gelombang karir. Itu ada di gambar yang terakhir. Lalu yang berikutnya adalah jenis transmisi analog berdasarkan jenis datanya. Nah, ini dibagi dua yaitu pertama adalah transmisi analog data analog. Nah, jenis transmisi ini mengacu pada skema di mana data yang akan dikirimkan memang sudah berada dalam bentuk analog. Jadi, untuk mengirimkan sinyal ini, DCTE harus terus membawa sinyal yang akan dikirim dan gelombang pembawanya, sehingga gelombang yang akan ditransmisikan akan menjadi kombinasi dari gelombang pembawa dan sinyal yang akan dikirim. Lalu, jenis transmisi yang kedua adalah transmisi analog data digital. Nah, ketika data digital muncul di tempat kejadian, sementara sistem transmisi masih analog, maka kita perlu menemukan alat yang mentransmisikan data digital secara analog. Solusi untuk masalah ini adalah modem atau modulator atau demodulator. Nah, perannya itu ada dua. Yang pertama, ketika transmisi untuk mengkonversi data digital urutan biner 0 dan 1 menjadi sinyal analog versi kontinu dan dari beragam besaran fisik, proses ini disebut dengan modulasi. Lalu yang B, ketika menerima. Nah, ketika menerima, ini mengubah sinyal analog menjadi data digital. Nah, proses ini dinamakan demodulasi. Jadi itu ada perbedaan modulasi dan demodulasi. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Siti Amelia. Selanjutnya ada konfigurasi data digital ke sinyal analog. Jadi sinyal analog ini adalah proses pengubahan data yang berbentuk angka biner 0 dan 1 menjadi sinyal analog yang berupa gelombang kontinu dengan bervariasi dalam amplitudo dan frekuensi. Dalam konteks ini, komunikasi data konfirmasi ini diperlukan untuk mentransmisikan informasi digital melalui saluran analog seperti kabel, telepon, atau radio. Nah, yang pertama ini ada amplitude shift keying. Ini tuh menggunakan mekanisme pengubah digit mekanisme menjadi amplitudo pada sinyal pembawa analog karir sinyal. Digit biner 1 ini akan direpresentasikan dengan gelombang dengan amplitudo tertentu, sedangkan digit biner 0 direpresentasikan tanpa amplitudo. Yang kedua ada frekuensi shift keying. Jadi ini tuh penciptaan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan frekuensi pada sinyal pembawa analog karir sinyal. Digit biner 1 ini akan direpresentasikan dengan gelombang dengan frekuensi tertentu yang biasanya lebih rapat F1, sedangkan digit biner 0 direpresentasikan dengan gelombang dengan frekuensi yang lebih rendah F2. Dengan teknik frekuensi ini, amplitudo dan fase dari gelombang analog yang tetap sama. Terus yang ketiga ada fase shift keying. Ini tuh menciptakan sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan fase pada sinyal pembawa analog atau analog karir sinyal. Digit biner akan dipresentasikan dengan gelombang dengan fase yang terbalik satu sama lain. Pada teknik ini, amplitudo dan frekuensi dari gelombang ini analognya tetap sama. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Aulia Indah. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya adalah mengenai konversi data. Analog ke sinyal analog. Nah, di sini kita perlu memodifikasi terlebih dahulu untuk dapat mengkonversi data analog ke sinyal analog. Nah, modifikasi tersebut disebut juga dengan modifikasi analog. Nah, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memodifikasi data analog ke sinyal analog. Yang pertama adalah amplitude modulation, yang kedua adalah frequency modulation, dan yang ketiga adalah phase modulation. Yang pertama adalah amplitude modulation.
modulasi amplitudo mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan data analog yang ada. Jadi modulasi amplitudo adalah modulasi yang mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan data analog yang ada. Ini dilakukan dengan mengalihkan amplitudo data analog dengan gelombang pembawa untuk menghasilkan modulasi amplitudo yang dapat merefleksikan data analog yang dapat ditransmisikan untuk nanti. Jadi dalam modulasi amplitudo ini yang diubah adalah amplitudonya sesuai dengan data analog yang ada. Lalu masuk ke modulasi yang kedua adalah frequency modulation atau bisa juga disebut dengan modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi adalah modulasi yang mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan data analog yang ada. Nah, amplitudo dan fase gelombang yang ada pada modulasi frekuensi ini tidak berubah atau tetap konstan selama proses modulasi berjalan. Jadi amplitudo dan fase gelombang tidak berubah pada modulasi frekuensi. Nah, pada modulasi frekuensi ini biasanya digunakan pada broadcasting radio FM, lalu pada radar, dan rekaman kaset serta magnetis. Nah, masuk ke yang terakhir modulasinya adalah fase modulation atau modulasi fase. Nah, modulasi fase mengubah fase gelombang pembawa sesuai dengan data analog. Nah, amplitudo dan frekuensi di sini tidak berubah atau tetap konstan selama terjadinya proses modulasi tersebut. Nah, itu beberapa modulasi yang dapat kita lakukan dengan melalui konversi data analog ke sinyal analog. Nah, perbedaan yang signifikan yang dapat kita simpulkan adalah ketika amplitudo modulation yang diubah adalah amplitudonya. Kalau frekuensi modulation yang diubah adalah frekuensinya. Lalu yang ketiga adalah fase modulation yang diubah adalah fasenya dan itu diubah sesuai dengan data analog yang ada. Nah, pada amplitudo modulation, implementasi amplitudo modulation dilakukan dengan menggunakan penggali atau multiplier amplitudo untuk mengonversi data tersebut menjadi sinyal analog. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.